warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adi Widiawan CGP dari SDN Saujajar. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang paradigma inquiry apresiatif. Paradigma inquiry apresiatif adalah suatu paradigma manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan positif. Paradigma ini memandang bahwa suatu yang menjadi kekuatan utama adalah dengan menggunakan nilai-nilai atau kelebihan-kelebihan yang sudah ada pada suatu organisasi yang akan dijadikan sebagai titik tolak atau acuan utama untuk melakukan suatu perubahan. Jadi dalam paradigma ini lebih terfokus dengan mencari dan menemukan sisi-sisi positif atau kelebihan yang sudah ada dengan sedikit menyingkirkan memandang nilai-nilai negatif ataupun kekurangan-kekurangannya. Terkait dengan dua pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya menuntun dan merawat tumbuhnya kodrat itu. Peran pendidik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut adalah bahwa pendidik tidak memandang bahwa anak-anak itu merupakan kertas kosong, tapi mereka adalah anak-anak yang sudah dibekali anugerahnya masing-masing dari Tuhan Yang Maha Esa, baik yang sudah melekat karena garis keturunannya atau secara genetis maupun anugerah baru yang disisipkan kepadanya. Peran pendidik adalah bagaimana mengelola suatu pengalaman pembelajaran atau penciptaan lingkungan belajar sehingga murid itu mampu menumbuhkan kodrat-kodrat yang sudah melekat pada dirinya. Bagaimanakah cara saya menerapkan pendekatan inquiry apresiatif terhadap dua pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut? Seperti yang diungkap di awal bahwa paradigma inquiry apresiatif ini berbasis pada kekuatan positif. Dengan pendekatan ini, saya menjadikan kelebihan-kelebihan yang sudah ada pada anak. Saya lebih fokus mencari nilai-nilai positif yang sudah pada anak, yang kita jadikan sebagai kekuatan utama untuk melakukan sebuah perubahan dalam pembelajaran anak-anak di kelas, sehingga kita tidak lagi terfokus dengan menghabiskan pikiran, waktu dan tenaga bagaimana caranya kita untuk melengkapi suatu kelemahan pada anak, tetapi kita justru di sini adalah lebih mengapresiasi, lebih menghargai dan menggunakan kelebihan yang ada pada anak. Dengan hal tersebut, anak-anak menjadi lebih bergairah, lebih dihargai, semangat belajarnya semakin tinggi, dan bakatnya itu lebih terasah, sehingga misi pendidikan bagi anak yang merdeka belajar itu lebih dapat terwujud. Suatu misal, kita menemukan ataupun mempunyai seorang murid di mana nilai sainsnya atau nilai matematika itu rendah, akan tetapi di sisi lain dia mempunyai gambar yang sangat bagus. Saya sebagai seorang pendidik tidak banyak menghabiskan waktu bagaimana caranya meningkatkan nilai sains itu atau matematika itu biar lebih bagus, yang pada akhirnya tidak
memperhatikan ataupun mengabaikan bagaimana membina nilai positif si anak tadi pada kemampuan menggambarnya. Saya abaikan kelemahannya, tapi saya melihat sisi positifnya. Kemampuan digambar itu, kemampuan menggambar anak yang sudah baik itu kita terus bina bersama, kita latih agar itu menjadi suatu kekuatan yang besar. Ya, kita menyadari bahwa anak itu mempunyai bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak menjadi sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita mendidik anak itu agar anak-anak bisa tersalurkan, bisa terus tumbuh kodrat-kodrat positif yang ada pada dirinya, yang dapat membantu dirinya menjadi manusia sejati. Demikian pembahasan sedikit dari saya. Pastinya banyak kekurangan. Silakan mohon masukannya di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih dari saya. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Merdeka belajar, iya.